Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pertemuan yang ke-6 kita akan bahas tentang akuntansi investasi musyarakah. Seperti biasa, yang akan kita bahas nanti ada aspek definisi, kemudian pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan terakhir tentang pengungkapan. Oke, untuk definisi, silahkan kalian mengingat kembali definisi musyarakah yang sudah kalian pelajari mungkin di mata kuliah sebelumnya, biasanya di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Oke, kalau merujuk pada BSAK nomor 100/06 berkaitan dengan akuntansi untuk transaksi musyarakah. Musyarakah itu didefinisikan sebagai sebuah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Akad kerjasamanya ini untuk apa? Untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan ketentuannya bahwa keuntungan dibagi berdasar kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung berdasarkan kontribusi dana. Oke, mengingat kembali ya tentang transaksi musyarakah ini, ketentuan secara syar'i itu transaksi musyarakah itu bisa kita lihat ada dua macam ya. Yang pertama itu musyarakah hak milik, merupakan persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang, ya kan, dengan salah satu sebab kepemilikan seperti bisa jual beli, hibah atau warisan. Kemudian musyarakah akad yaitu syirkatul uqud, ini merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Nah, musyarakah jenis yang kedua ini yang nanti akan kita lihat secara detail lagi, secara lebih mendalam lagi untuk kita lihat aspek akuntansinya. Oke, selanjutnya untuk musyarakah akad, tadi kan ada dua ya. Nah, sekarang kita lihat yang spesifik musyarakah akad seperti saya bilang tadi, karena yang akan kita bahas lebih mendalam adalah musyarakah akad. Jadi berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab pada mitra yang terlibat, musyarakah akad itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu inan, abdan, wujud, dan muwafadah. Oke, kita lihat satu-satu untuk mengingat kembali aja biar kalian tidak perlu membuka catatan, ini kan. Nah, yang pertama musyarakah inan. Ini merupakan kerjasama dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah inan ini sifatnya terbatas sesuai dengan persetujuan mitra yang lain ya. Nah, praktek musyarakah di dunia perbankan ini umumnya menggunakan konsep ini, yaitu konsep musyarakah inan. Jadi yang paling banyak diterapkan di bank syariah itu adalah musyarakah inan. Nah, jenis musyarakah akad yang kedua itu adalah musyarakah abdan. Silakan nanti kalian buka lagi, ingat kembali. Tapi intinya ini adalah syirka usaha, kata lainnya ya, kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan dalam praktek mereka. Ya, misalnya kerjasama sesama dokter di klinik, atau kerjasama antar penjahit, atau kerjasama sesama akuntan atau konsultan. Ini kan kayak pemberian jasa yang dilakukan oleh tubuh kita gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu ada musyarakah wujuh, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih, sama ya karena musyarakah ya. Caranya dengan membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya pakai modal. Jadi ini membeli barang tapi nggak pakai modal uang sama sekali. Kemudian barang tersebut dijual dan keuntungannya akan dibagi di antara mereka yang bekerja sama dan pedagang yang punya barang tadi. Lalu setelah dijual, keuntungan dibagi bersama. Nah, yang terakhir dari jenis akad musyarakah akad yang terakhir itu adalah mufawadah. Ini di mana anggotanya ini punya kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang. Jadi ini kerjasama dua orang atau lebih yang semuanya sama. Kalau modal ya modalnya sama, kalau aktivitas utang piutang sama dari mulai berdiri sampai akhir akad ya. Nah, kalau misalnya unsur kesamaan tadi ya
dalam akad mufawadah unsur kesamaan tadi tidak terpenuhi, maka ini sebenarnya sudah masuk kategori sebagai akad musyarakah inan. Nah, begitu. Nah, secara umum kita ingat kembali, transaksi musyarakah itu bisa terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama, 2 pihak transaktor, minimal 2 pihak ya. Jadi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemudian objek musyarakah itu ya modal dan usahanya ya. Kemudian yang terakhir adalah ada ijab qabul yang menunjukkan persetujuan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Oke, untuk pengawasan syariah transaksi musyarakah seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank syariah, silakan kalian membaca sendiri di materi yang ada. Di sini sudah saya sediakan, ya nanti bisa kalian baca secara detail lagi sebagai tambahan pengetahuan aja. Oke, selanjutnya, nah ini alur transaksi musyarakah. Seperti saya bilang tadi, alur transaksi musyarakah ini lebih pada musyarakah inan ya, karena yang banyak diterapkan di perbankan syariah itu adalah musyarakah inan. Seperti saya pernah jelaskan sebelumnya ya, di pembahasan akuntansi untuk investasi mudharabah ataupun akuntansi untuk penghimpunan dana, kita perlu memahami alur transaksi agar kita bisa mengidentifikasi transaksi apa saja yang terjadi pada akad musyarakah ini, sehingga dengan memahami transaksi tersebut kita akan bisa tahu atau bisa mengidentifikasi transaksi-transaksi, kemudian bisa melakukan pencatatan akuntansinya. Oke, kita lihat langsung ini ya di alur transaksi musyarakah. Yang pertama itu jelas ada negosiasi dan akad musyarakah ya. Kalau di musyarakah inan itu biasanya bank itu menjadi mitra pasif, kemudian nasabah yang mengajukan pembiayaan ya, itu biasanya menjadi mitra aktif yang akan mengelola dana. Nah, setelah ada kesepakatan antara bank dengan nasabah ya, kemudian dilakukan penyerahan penyerahan dana. Nah, ketika itu kemudian pelaksanaan usaha produktif. Nah, hasil dari usaha tersebut nanti akan ada proses bagi hasil, ada transaksi bagi hasil. Kalau untung akan dibagi sesuai nibah, kalau rugi akan dan kerugian itu bukan karena kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka akan ditanggung sesuai modal atau kontribusi modal masing-masing mitra. Dalam hal ini kalau bank ya akan ditanggung sebesar porsi modal yang diberikan oleh bank. Nah, setelah pembagian laba, nanti proses yang terakhir, transaksi yang terakhir adalah transaksi pengembalian modal dari nasabah atau mitra aktif kepada bank. Itu transaksi, alur transaksinya ya. Oke, jadi aspek akuntansinya gimana? Seperti biasa, setelah kita paham definisi, kita perlu memahami bagaimana mengakuinya, atau kita perlu memahami aspek pengakuannya. Kalau aspek pengakuan itu berarti nanti ada kapan diakui dan bagaimana mengakui, termasuk juga adalah berapa yang diakui. Jadi aspek pengakuan nanti akan beririsan juga dengan aspek pengukuran ya. Oke, yang pertama untuk pengakuan tadi saya bilang ada kapan diakui, bagaimana diakuinya, kemudian berapa yang diakui. Untuk kapan diakui itu ada 4 ya, kalau dari transaksi, alur transaksi yang sudah kita lihat sebelumnya tadi, ada 4 transaksi utama ya. Ada 4 transaksi utama yang akan kita catat. Yang pertama yaitu saat akad disepakati. Yang kedua ada saat penyerahan investasi musyarakah. Kemudian ada saat penerimaan bagi hasil. Nah, saat penerimaan bagi hasil ini sama seperti di investasi mudharabah. Nanti kita akan melihat apakah nanti ada pembagian hasil itu dilakukan sesuai tanggal pelaporan atau berbeda tanggal. Nah, yang terakhir nanti kita akan mencatat bagaimana pencatatan akuntansi pada saat akhir
akad atau akad berakhir. Nah, ini nanti juga ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kalau nasabah mampu membayar itu gimana nyatetnya. Yang kedua, jika nasabah tidak mampu membayar itu bagaimana mencatatnya. Begitu. Oke. Setelah tahu kapan diakui, kita akan belajar tentang bagaimana mengakui dan berapa yang diakui. Kalau kita bertanya tentang berapa yang diakui itu sebenarnya berkaitan dengan pengukuran. Ya. Nah, seperti biasanya untuk mempelajari tentang bagaimana mengakui dan berapa yang diakui, kita langsung praktekkan dalam satu ilustrasi kasus ya. Nanti kita lihat masing-masing bagaimana cara mencatatnya. Jadi kalian bisa lihat di sini kita ilustrasikan pada 2 Februari 2020 ya kan. Ada nasabah, Ibu Nasibah yang membuat kesepakatan dengan bank untuk mendapatkan pembiayaan usaha penggilingan padi ya. Ini usahanya penggilingan padi dengan Bank Murni Syariah. Skemanya adalah musyarakah dengan ketentuan sebagai berikut. Kalian bisa lihat nilai proyeknya 80 juta. Maksudnya ini untuk membuka usaha penggilingan padi itu nilai proyeknya 80 juta. Kemudian Bu Nasibah ini mengajukan pembiayaan pembiayaan kepada bank sebesar 60 juta. Kemudian berarti kalau dari 80 yang banknya 60 berarti ini Ibu Nasibah 20 juta. Oke, untuk kontribusi bank tadi yang 60 juta ini kita ilustrasikan dibayar tanggal 12 Februari sebesar 35 juta, dibayar tanggal 2 Maret sebesar 25 juta. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Kita akan, masih ada sedikit informasi lanjutan ya, minta maaf. Nisbah bagi hasilnya ada nisbah untuk Ibu Nasibah itu 75%. Nah, ini Ibu Nasibah kan sebagai mitra aktif ya. Mitra aktif dan juga dapat Ibu Nasibah ini juga ada kontribusi modal sebesar 20 juta tadi ya. Dan nisbah bagi hasil bagi bank syariahnya adalah 25%. Kemudian informasi selanjutnya periode akad 6 bulan ya kan, dari Agustus sampai nanti kita lihat ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sampai Juni sekitar sini ya. Oke, skema pelaporan dan pembayaran porsi bank dilakukan setiap 3 bulan, 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Jadi masanya ini 6 bulan, tapi pelaporan dan pembayaran bagi hasilnya dilakukan 3 bulan sekali, yaitu pada masa panen pertama dan masa panen kedua. Nah, skema pelunasan nanti musyarakah permanen dilunasi pada saat ini, termasuk musyarakah permanen, kemudian dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 2020. Minta maaf ini belum saya edit. Jadi dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, 6 bulan sampai Agustus. Oke, bagaimana cara nyatetnya? Seperti saya bilang tadi, pertama kali yang akan kita catat adalah pencatatan pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati itu bank itu sudah memiliki kewajiban, muncul kewajiban. Nah, tadi sehingga karena sudah disepakati, jadi bank ini punya kewajiban untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga kita catat sebagai kewajiban kreditnya adalah kewajiban komitmen administratif pembiayaan. Jadi ini kewajiban komitmen ini sebenarnya ya untuk mencatat aspek ini aja, munculnya kewajiban tadi ya. Kemudian debitnya dibuat aja sebagai pos lawan komitmen. Pada akhirnya ini nanti ketika modal sudah diserahkan, ini akan hilang sendiri. Jadi rekening kewajiban komitmen administratif dan pos lawan komitmen ini tidak akan pernah muncul di laporan keuangan ya kan, di neraca gitu kan. Terutama kalau akad disepakatinya itu tidak sampai pembayarannya tidak sampai melalui
akhir tahun atau tidak sampai berbeda tahun akuntansi ya. Nah, kemudian juga selain mengakui munculnya kewajiban komitmen tadi, karena tadi di informasi di atas ada biaya ya, ada biaya yang harus dibayar oleh Ibu Nasibah sebesar 600.000, maka di sini kita akan mengakui adanya kas masuk dan pendapatan administratif. Tadi di informasi ini ya, di informasi ini ada biaya administrasi dibayar secara tunai. Kalau biaya administrasi ini ya, biaya administrasi dibayar secara tunai pada saat akad, itu berarti ada penerimaan berupa kas sebesar 600.000, ya kan, dianggap sebagai pendapatan ya. Kalau bagi Bu Nasibah itu adalah biaya ya, biaya administratif, maka bagi bank itu adalah pendapatan administrasi. Oke. Kemudian pencatatan selanjutnya adalah pencatatan saat investasi musyarakah oleh bank itu dilakukan oleh bank kepada nasabah. Tadi mengingat kembali di ilustrasi tadi, pemberian atau penyerahan investasi musyarakah tadi dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 12 Februari sebesar 35 juta yang langsung ditransfer ke rekeningnya Bu Nasibah, dan tanggal 2 Maret menyerahkan dananya ya, yang tahap kedua sebesar 25 juta juga langsung ditransfer di rekening Bu Nasibah. Nah, jadi pencatatannya gimana? Kita bisa lihat. Nah, pada tanggal 12 itu kita akan mencatat munculnya investasi musyarakah. Ya kan? Akan timbul investasi musyarakah, kemudian ada penambahan debit rekening nasabah. Jadi rekening nasabah di debit berarti kan rekening atas nama Bu Nasibah itu bertambah 35 juta. Rekening atas nama Bu Nasibah bertambah 35 juta. Kemudian penyerahan uang melalui transfer ke rekeningnya Bu Nasibah sebesar 35 juta itu nanti diakui sebagai investasi musyarakah. Nah, karena kewajiban untuk menyerahkan modal itu sudah dilaksanakan sebesar 35 juta, maka komitmen kebijakan kewajiban komitmen yang di awal saat sepakatan ditandatangani tadi akan kita debit. Tadi kan muncul di kredit, sekarang karena sudah dijalankan, kewajibannya sudah dilunasi sebesar 35 juta, maka kita lakukan pendebitan. Oke, kemudian untuk tanggal 2 Maret ya, untuk tanggal 2 Maret dilakukan transfer dana kepada rekening nasabah ya, sebagai pencairan investasi musyarakah tadi sebesar 25 juta. Itu juga sama ya kan, akan menambah rekening nasabah. Ya kan, kalau rekening nasabah, minta maaf tadi saya bilang di debit, maksud saya rekening nasabah bertambah itu berarti rekening di kredit. Kalau di debit berarti rekening nasabah berkurang ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jurnalnya adalah mengkredit rekening nasabah atau menambah rekening nasabah, kemudian dana yang sudah ditransfer ke rekening nasabah itu diakui sebagai investasi musyarakah, sehingga debitnya adalah investasi musyarakah. Besarnya berapa ya? Sebesar dana yang ditransfer ke rekening Bu Nasabah tadi, yaitu sebesar 25 juta. Nah, karena kewajiban untuk menyerahkan modal kepada nasabah itu sudah dijalankan, maka yang 25 juta juga sebagai kewajiban komitmen juga akan didebit. Sehingga kalau seperti ini nanti rekening kewajiban komitmen administratif akan bersaldo 0 dan rekening pos lawannya akan bersaldo 0. Oke. Bentar. Kepencet ini, minta maaf. Ya, saya lanjut ya. Nah, itu tadi adalah pengakuan yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi saat akan disepakati, yang kedua adalah saat penyerahan modal atau penyerahan ya modal musyarakah, investasi musyarakah kalau bagi bank ya. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan pada saat ada penerimaan bagi hasil bagian bank ya. Jadi kapan bank mencatat, tadi di awal sudah dicontoh disinggung bahwa bagi hasil akan dibagi dalam 3 bulanan ya kan. Jadi 3 bulan dari bulan Februari kan berarti
Maret, April, Mei. Jadi masa panen pertama ya kan 2 Mei. Jadi bagi hasil tadi dasarnya adalah dari laba bruto ya. Laba bruto itu akan dibagikan setelah masa panen pertama dan setelah masa panen kedua, yaitu 2 Mei dan 12 Agustus. Nah, dari pencatatan Ibu Nasibah itu pada masa panen pertama Ibu Nasibah itu dapat keuntungan sebesar 14 juta. Kemudian masa panen kedua 16 juta. Tadi di kesepakatan awal akan dibayar di tanggal Mei, 2 Mei dan 2. Nah, masa panen pertama dan kedua ini masing-masing 14 juta dan 16 juta. Kalau porsi bank adalah 25 juta, 25%, minta maaf. Artinya bagi hasil yang akan diterima bank pada masa panen pertama yaitu pada tanggal 2 Mei itu sebesar 3.500.000 ya, 25%-nya 14 juta. Kemudian setelah masa panen kedua itu bagi hasilnya sebesar 25% kali 16 juta atau sebesar 4 juta. Oke, transaksi ini bisa diklasikan dalam dua bentuk, yaitu masa panen penerimaan bagi hasil pembayarannya dilakukan bersamaan, ya kan? Karena kesepakatannya tadi di awal akan dibayar 2 Mei dan 2 Agustus. Nah, kita bisa lihat di masa panen pertama dibayar tepat sesuai dengan tanggal pelaporannya, yaitu 2 Mei. Tapi untuk masa panen kedua, kesepakatannya awal tadi akan dilaporkan dan dibayar pada tanggal 2 Agustus, tapi ternyata di sini dibayarnya tanggal 12 Agustus, sehingga kita akan mencatatnya beda. Ya. Oke. Nyatetnya gimana? Nah, ini penerimaan bagi hasil yang pembayaran dilakukan bersamaan. Tadi yang Mei itu ya, langsung dicatat sebagai kas, ya kan? Jadi karena tadi informasinya tidak dijelaskan apakah diserahkan secara tunai atau dimasukkan ke rekening nasabah, jadi nyatetnya bisa kas pada pendapatan bagi hasil musyarakah, bisa juga rekening nasabah bagi pendapatan bagi hasil musyarakah. Kas itu kalau diserahkan secara tunai, rekening nasabah debitnya kas itu kalau diserahkan secara tunai, debitnya rekening nasabah itu kalau diserahkan dengan mengambil dananya dari rekening nasabah. Kemudian pendapatan diakui sebagai dalam kredit ya. Kalau pendapatan bertambah kan berarti kredit ya. Besarnya berapa? 3.500.000 seperti yang sudah dihitung tadi, yaitu 25% dari 14 juta. Kemudian penerimaan bagi hasil yang bulan Agustus itu kan tadi tanggalnya berbeda ya. Jadi meskipun tanggalnya berbeda, meskipun tanggal 2 Agustus belum ada pembagian hasil, belum ada penerimaan bagi hasil, maka tapi tetap harus ada pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah ya untuk mengakui adanya pendapatan bagi hasil, karena sudah pasti seperti saya bilang sebelumnya bahwa metode pencatatan akuntansi untuk mengakui pendapatan dan biaya itu kan berbasis pada menggunakan metode accrual. Artinya ketika sudah pasti pendapatan itu akan diperoleh dan peristiwanya itu sudah terjadi, meskipun belum ada aliran kas masuk, itu tetap akan diakui, sehingga pendapatan bagi hasil musyarakah sudah diakui pada tanggal 2 Agustus, ya kan? Kemudian karena kasnya belum ada, jadi debitnya bukan kas, tapi debitnya adalah tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah. Besarnya berapa? Ya, sebesarnya adalah 25% dari total laba kotor. Tadi laba kotor pada masa panen kedua adalah 16 juta, sehingga besarnya adalah sebesar 4 juta. Nah, kemudian tadi tanggal 12 Agustus bagi hasil itu baru dibayarkan ke bank. Sehingga pada tanggal 12 itu baru bank nasabah itu memberikan bagi hasilnya, sehingga baru dicatat kas masuk atau rekening nasabah berkurang gitu kan. Kemudian kreditnya adalah tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah. Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah ini sebenarnya kalau dari perspektif bank ini merupakan piutang, ya kan? Tanggal 2 Agustus itu muncul piutang
debiturnya siapa ya? Debiturnya ibu nasibah tadi. Nanti ibu nasibah harus bank akan bisa ngeklaim atau nagih ya bahasanya, nagih kepada bu nasibah untuk memberikan bagi hasilnya ya, sehingga debitnya sehingga ketika bagi hasilnya sudah dibayarkan maka tagihan itu akan berkurang, sehingga pada saat bagi hasil itu dibayarkan di tanggal yang berbeda dengan tanggal pelaporan, maka pada tanggal pembayaran itu bank akan mengakui bertambahnya kas itu kalau dibayar secara tunai atau berkurangnya rekening nasabah, ya kan. Kemudian kreditnya adalah tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah. Oke, kita lanjut. Tadi yang pertama adalah pengakuan saat akad disepakati, yang kedua adalah pengakuan pada saat modal musyarakah diserahkan kepada nasabah, yang ketiga adalah pada saat pencatatan pada saat bagi hasil diterima dari nasabah, dan yang terakhir adalah pencatatan saat akad berakhir. Oke, akad berakhir. Oke, sebentar saya cek dulu, ini sepertinya saya ada kesalahan menulis ya. Oke, jadi ini misalkan jadi akadnya tadi 6 bulan ya kan, 6 bulan dimulai dari 2 April maka berakhir pada tanggal 2 Agustus, sehingga ini catatannya harusnya adalah ya ketika akad berakhir maka ibu nasibah itu kewajibannya adalah menyerahkan modalnya kembali ya sebesar 60 juta tadi. Jadi ini minta maaf saya salah menulis tanggalnya, harusnya tanggalnya adalah 2 Agustus 2020 ya, minta maaf nih lupa belum saya edit. 2 Agustus 2020 itu investasi musyarakahnya akan berkurang ya kan, berkurang karena sudah dilunasi ya kan, sudah dikembalikan, sehingga kalau pengembaliannya dalam bentuk tunai maka debitnya adalah kas. Kalau pengembaliannya dengan ngambil dana dari rekening nasabah maka debitnya adalah rekening nasabah. Kemudian kreditnya adalah jelas investasi musyarakah, karena investasi musyarakah sudah sudah dikembalikan, sehingga kalau di awal tadi pas saat penyerahan kan di debit adalah investasi musyarakah, saat dikembalikan maka investasi musyarakahnya di kredit. Oke. Nah, ini skenario yang kedua adalah jika nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah. Nah, kalau pembiayaan kalau nasabah tidak mampu melunasi modal musyarakah, maka tetap harus ada pencatatan untuk menghapus adanya investasi musyarakah, karena akadnya sudah selesai tanggal 2 Agustus, sehingga pada tanggal 2 Agustus itu investasi musyarakah harus sudah nol ya kan. Tapi karena belum ada pengembalian uang, sehingga debitnya tidak bisa kas atau rekening nasabah, tapi debitnya adalah piutang investasi musyarakah jatuh tempo. Nanti bank akan menagih itu kepada kepada nasabah, kepada ibu nasibah di lain waktu gitu kan. Nah, kalau sudah berhasil ditagih ya nanti nyatetnya ya tinggal kas bertambah atau debit, piutang investasi musyarakah jatuh tempo berkurang atau di kredit, begitu ya. Oke, itu adalah ilustrasi tentang bagaimana mencatat investasi musyarakah ya kan, yang diberikan dalam bentuk tunai. Relatif simple kalau untuk bentuknya tunai, karena kalau uang itu kan nilai berapapun akan sama ya. Nah, ada beberapa variasi transaksi yang mungkin terjadi, karena dalam akad musyarakah itu modalnya itu yang diserahkan bank syariah itu bisa dalam bentuk tunai atau kas, bisa juga dalam bentuk aset non kas. Ini memungkinkan, sehingga bagaimana cara mencatatnya?
kalau asetnya non kas. Nah, ini sebagai contoh, ini ada ilustrasi lagi saat penyerahan. Jadi kita coba pelajari variasi transaksi. Yang pertama itu adalah ketika investasi musyarakah bentuknya dalam bentuk aset non kas, bukan yang diserahkan adalah aset non kas. Misalnya tadi penggilingan padinya, bukan uang 60 juta. Nah, ada dua ilustrasi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kalau aset non kas yang diserahkan itu punya nilai wajar di atas nilai buku. Ya, nilai buku itu kalian silahkan merujuk kembali di mata kuliah akuntansi pengantar mungkin ya. Di akuntansi pengantar itu kan kalian belajar bahwa kalau perusahaan atau bank itu membeli aset tetap, itu maka aset tetap itu akan dicatat sebesar harga perolehan. Kemudian karena aset tetap itu kan mengalami depresiasi, maka ketika sudah mengalami depresiasi atau penurunan nilai dalam bentuk penyusutan ya, maka nanti akan ada nilai buku. Jadi nilai buku itu adalah harga perolehan aset tetap pertama kali diperoleh dikurangi akumulasi depresiasi, atau itu namanya nilai buku. Nah, nilai buku suatu aset tetap ya, nilai buku aset tetap itu bisa saja lebih rendah daripada nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar itu adalah harga pasar. Misalnya kan kalian punya kendaraannya itu antik, bisa jadi harga perolehannya atau harga nilai bukunya ya, misalnya kendaraan itu antik, kemudian kalau dihitung dari nilai bukunya karena udah lama itu sebenarnya nilai bukunya itu udah kecil, tapi karena ini antik sehingga harganya jadi mahal, ya kan? Itu namanya nilai wajar atau harga pasar, itu diakui sebagai nilai wajar. Nah, ini sebagai ilustrasi yang pertama, kalau misalnya aset yang modal yang diserahkan itu dalam bentuk aset non kas, tapi pada saat diserahkan nilai wajar dari aset non kas itu ternyata lebih besar dari nilai bukunya. Gimana kita nyatetnya? Nah, ilustrasinya begini. Dalam kasus yang sama tadi Bu Nusaibah tadi, misalkan pembayaran tahap pertama yang 12 Februari tadi dilakukan dalam bentuk aset non kas, yaitu Bank Syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas ya. Aset non kas tuh misalnya tadi menyerahkan, jadi pada tanggal 12 Februari yang di ilustrasi ini yang diserahkan bukan uang, tapi yang diserahkan adalah mesin penggiling padi. Nah, mesin penggiling padi itu kan jelas diperoleh bank itu kan dari pembelian. Nah, pada saat dibeli pertama kali harga perolehan mesin tadi adalah 34.500.000, tapi kemudian ada akumulasi penyusutan sebesar 400 sehingga nilai buku dari mesin penggiling tadi adalah 34.100.000, ya kan? Nah, ternyata nilai bukunya 34 tadi, ternyata kalau dilihat di pasar, mesin penggilingan itu masih punya nilai atau masih punya harga sebesar 35 juta. Sehingga kita bisa lihat di sini nilai wajarnya 35 juta, nilai bukunya adalah 34.100.000. 34.100.000 itu diperoleh dari mana? Yaitu dari harga perolehan pertama kali mesin penggilingan padi itu dibeli oleh bank dikurangi akumulasi depresiasi atau penyusutan sebesar 400.000. Nah, berarti saat penyerahan investasi musyarakah tadi asetnya tadi nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai buku. Bagaimana cara mencatatnya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, kalau di BSAK kan memang dijelaskan bahwa jika investasi musyarakah dilakukan dengan menyerahkan aset non kas, maka investasi musyarakah diakui sebesar nilai wajar. Sehingga ketika nilai wajar dari mesin penggilingan padi tadi 35 juta, maka investasi musyarakah itu diakui sebesar 35 juta. Sehingga kita debit rekening investasi musyarakah sebesar 35 juta. 35 juta itu apa? 35 juta itu adalah nilai wajar dari aset non kas tadi, atau nilai wajar dari
nilai wajar atau harga pasar dari mesin penggilingan. Nah, kalau debitnya musyarakah, tadi kemudian ada penyerahan kas, ada penyerahan mesin penggilingan padi. Mesin penggilingan padi tadi diserahkan. Harga perolehannya berapa? 34.500.000, kemudian akumulasi depresiasinya 400. Ya kan? Jadi akumulasi depresiasi akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan kita debit, artinya akumulasinya berkurang. Kemudian aset non-kasnya kita kredit, artinya aset non-kas atau penggilingan tadi sudah kita keluarkan, sudah hilang, ya kan. Kemudian selisih antara debit dan kredit, karena tadi debitnya adalah 35 juta sebesar nilai wajar, kemudian ada akumulasi penyusutan sebesar 400, sehingga kan debitnya adalah 35 juta. Tapi kemudian aset non-kasnya kan cuma 34.500.000, sehingga ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku. Ya, jadi selisihnya sebesar berapa? Sebesar 900.000. 900.000 itu diakui sebagai apa? Sebagai keuntungan. Tapi keuntungan ini tidak langsung diakui secara sebagai keuntungan musyarakah, tapi ini sebagai keuntungan tangguhan yang nanti akan dialokasikan selama periode akad, yaitu selama 6 bulan gitu ya. Mungkin kalian bingung, itu kok akumulasi penyusutan di debit kemudian aset non kas di kredit. Mungkin kalian perlu mengingat kembali mata kuliah di akuntansi pengantar. Jadi aset tetap, aset non kas dalam hal ini ya, itu dicatat sebesar harga perolehan. Tadi mesin penggilingan padi kan dibeli pertama kali harganya 34.500.000. Kemudian ada akumulasi depresiasi sebesar 400. Jadi kalau saldo normal aset penggilingan padi tadi sebenarnya debit 34.500.000, tapi ada rekening kontranya, yaitu akumulasi penyusutan di kredit, yaitu sebesar 400. Nah, ketika aset itu dikeluarkan atau diserahkan kepada orang lain, maka aset itu akan berkurang. Ketika aset berkurang berarti kan di kredit. Besarnya berapa? Sebesar harga perolehan. Tapi sesungguhnya nilai sesungguhnya adalah nilai buku, sehingga dikurangi penyusutannya. Kalau penyusutan tadi normalnya itu di kredit, maka begitu penyusutan itu berkurang, maka dia akan di debit. Silahkan nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan, atau silahkan kembali membuka materi kuliah di akuntansi pengantar. Oke, ini adalah skenario pertama, yaitu ketika investasi saat penyerahan investasi musyarakah. Nah, nanti ini ya, minta maaf agak berantakan. Jadi tadi ada keuntungan sebesar 900, yaitu keuntungan tangguhan. Nah, keuntungan tangguhan tadi kan masih merupakan keuntungan tangguhan yang belum yang belum bisa diakui secara penuh ya, sehingga dia baru bisa diakui secara penuh itu tiap bulan. Jadi kalau keuntungan tangguhannya sebesar 900, ya kan, itu kalau diakui tiap bulan, nanti tiap akhir bulan diakui, maka tiap bulannya yang diakui adalah 150 dari mana? Yaitu dari 900 rupiah dibagi 6 bulan. Jadi ini tanggalnya tidak ditulis, tapi kebetulan karena 6 ini akan dicatat 6 kali ya, yaitu pada tanggal 31 Februari, bukan 31 ya, 28 Februari, kemudian 31 Maret, kemudian 30 April, kemudian 30 April, kemudian ya setiap bulan ya, setiap akhir bulan diakui sebesar 150.000 ya, baru diakui keuntungannya. Oke, kita lanjut. Nah, itu adalah skenario pertama tadi ya, jika penyerahan aset non kas nilai wajarnya berada di atas nilai buku. Nah, kalau misalnya nilai wajarnya berada di bawah nilai buku. Ya, dalam kasus yang sama tadi dicontohkan
ternyata aset non kasnya, kalau tadi nilai wajarnya adalah 35 juta, di ilustrasi ini nilai wajarnya adalah 33.500. itu kan berada lebih kecil daripada nilai buku 34.100.000, ya kan. Gimana nyatetnya? Yaitu selisih kurang dari nilai wajar dan nilai buku itu akan diakui sebagai kerugian. Kalau selisih lebih tadi diakui sebagai keuntungan tangguhan, yang kemudian keuntungan tangguhan itu akan dialokasikan setiap bulan selama periode akad. Nah, kalau nilai wajar aset non kas itu lebih rendah, maka itu akan diakui sebagai kerugian. Nyatetnya gimana? Kita bisa lihat langsung di sini. Langsung aja investasi musyarakah diakui sebesar nilai wajar. Tadi nilai wajarnya 33.500.000, sehingga kita akui investasi musyarakah sebesar 33.500.000. Kemudian kita akui berkurangnya aset non kas yang nilai perolehannya 34.500.000, sehingga karena berkurang sehingga itu kita kredit. Kemudian kita akui berkurangnya akumulasi penyusutan sehingga kita debit besarnya 400.000. Nah, selisih antara jumlah investasi musyarakah dan nilai buku tadi diakui sebagai kerugian, yaitu langsung diakui kerugian ini ya. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut sekarang ke variasi transaksi yang kedua. Kalau variasi transaksi yang pertama itu kan adalah transaksi yang di mana asetnya itu diserahkan dalam bentuk non kas. Nah, sekarang variasi transaksi yang kedua. Bagaimana nyatet kalau terjadi kerugian, ya kan? Kalau di contoh yang awal tadi kan terjadi keuntungan sehingga dibagi hasil gitu kan, dibagikan sesuai porsi, sesuai nisbah bagi hasil. Nah, kalau misalnya ternyata terjadi kerugian, gimana nyatetnya? Nggak untung nih, tapi nggak ada laba bruto, tapi malah terjadi kerugian. Nah, ketika terjadi kerugian, pencatatannya nanti tergantung kerugiannya ini akibat dari apa. Kalau kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengelola, jadi kalau rugi bukan karena pengelola yang lalai ya, maka akan diakui sebagai kerugian sehingga bank mengakui sebagai kerugian. Misalkan ini ilustrasinya, pada hasil panen yang kedua dilaporkan 2 Agustus, Ibu Nasibah mengalami kerugian karena terkena bencana alam banjir. Nah, kalau banjir ini kan jelas bukan kelalaian pengelola ya. Ini adalah force majeure yang di luar kemampuan pengelola, bukan karena pengelola lalai, sehingga kerugian itu akan dibagi dengan bank. Baginya sebesar berapa? Sesuai dengan porsi modal yang punya. Tadi porsi modalnya kalau bank itu kan 60 juta. Sementara total usahanya, total proyeknya adalah sebesar 80 juta, sehingga porsi tanggung jawab bank atas kerugian tersebut adalah sebesar porsi modalnya, yaitu 60 juta dibagi 80 dikalikan besarnya kerugian. Ini dicontohkan, saya lupa nulis di atasnya, kerugiannya 1 juta ya, kerugiannya 1 juta, sehingga sesuai porsi tersebut maka kerugian yang dialami oleh bank itu sebesar 750.000, yaitu 60 juta dibagi 80 juta kali 1 juta atau kali besarnya kerugian. Nyatetnya gimana? Ya, saat mengakui kerugian karena bukan kelalaian pengelola, langsung dicatat diakui sebagai kerugian musyarakah. Kalau kerugian itu kan lawannya dari keuntungan ya. Kalau bahasa ininya kerugian itu kan namanya loss. Jadi loss itu kalau bertambah itu di debit. Jadi kerugian diakui dengan cara mendebit rekening kerugian musyarakah. Kalau ada debit, kreditnya apa? Kreditnya ini adalah penyisian kerugian investasi musyarakah besarnya 750. Nanti penyisian kerugian investasi musyarakah ini nanti akan dimunculkan di neraca mengurangi investasi musyarakah.
musyarakah. Nah, akhirnya apa? Saat berakhirnya akad, nanti kalau akadnya udah selesai, ya kan, yang dikembalikan oleh bunuh sibah tadi, ya kan, tidak 60 juta penuh, tapi 60 juta dikurangi kerugian sebesar 750, yaitu sebesar 59 juta 250, sehingga ketika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola, maka saat akad berakhir itu nanti bunuh saibah mengembalikan modal musyarakahnya sebesar modal musyarakah awal, ya kan, yang sudah dikembalikan dikurangi kerugian, penyisian kerugian, sehingga dapatnya kalian bisa jurnalnya bisa kalian lihat pada saat pengembalian, ya kan, bank hanya dapat pengembalian sebesar 59 juta. Itu bisa dalam bentuk kas, bisa dalam bentuk tunai. Maka kalau dalam bentuk tunai akan dicatat sebagai kas bertambah atau debit. Kalau dari rekening nasabah, ya rekening nasabah di debit. Kemudian penyisian kerugian investasi berkurang sebesar 750. Kemudian investasi musyarakah berkurang sebesar 60 juta. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau misalnya kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Nah, misalkan pada pada masa bagi hasil panen yang kedua, bunuh saibah mengalami kerugian 1 juta, tapi setelah diteliti kerugian itu disebabkan karena kesalahan bunuh saibah. Dalam hal ini tidak ada pencatatan. Jadi kalau rugi itu karena nasabah yang lalai, maka bank tidak akan menanggung kerugian tersebut, sehingga tidak akan ada pencatatan. Begitu. Oke, yang selanjutnya tadi variasi yang pertama adalah bagaimana pencatatan ketika modal yang diserahkan itu dalam bentuk non cash. Kemudian variasi transaksi kedua itu bagaimana kalau terjadi kerugian, ya kan. Kemudian ini variasi transaksi yang ketiga, ini ada kemungkinan jika pelunasan investasi musyarakah itu dilakukan secara bertahap. Contoh-contoh di awal tadi, ilustrasi di awal tadi kan pengembalian modal dilakukan pada akhir periode. Nah, ini kemungkinan yang selanjutnya bisa saja pengembalian modal itu dilakukan dengan cara mencicil. Tidak hanya di akhir periode langsung dikembalikan 60 juta, tapi ini dicicil selama periode akad. Dicicil selama 5 bulan, ya kan? Dicicil selama 5 bulan, jadi per bulannya adalah 60 juta dibagi 5 bulan, yaitu 60 juta dibagi 5 bulan, yaitu 12 juta, minta maaf, harusnya ini 12 juta bukan 15 juta ya. 60 dibagi 5 itu adalah 12 juta, minta maaf, ini diperbaiki sendiri ya, tolong nanti diperhatikan, harusnya ini masing-masing 12 juta. Oke, ini kalau seperti ini mungkin berarti di kesepakatan awal ya, pada saat kesepakatan awal itu sudah ada kesepakatan bahwa nanti jadwal pengembaliannya adalah 2 April, 2 Mei, 2 Juni, 2 Juli, 2 Agustus. Kemudian pengembaliannya besarnya berapa? Sebesar total pembiayaan 60 juta dibagi 5 bulan. Jadi 12 juta. Oke. Di contoh ilustrasi ini jadwal pengembaliannya adalah itu ya, 2 April, 2 Mei, 2 Juni, 2 Juli, 2 Agustus. Tapi kemudian tanggal pembayarannya, pengembaliannya pada prakteknya yang April, Mei, Juni itu benar-benar dilakukan pada sesuai jadwal. Kemudian yang Juli, Agustus dilakukan setelah ya, di luar jadwal, yaitu tanggal 12. Nah, bagaimana mencatatnya? Mencatatnya ya sesuai tadi, jurnal pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan tanggal yang disepakati. Jadi kalau sesuai tanggal disepakati langsung aja kas pada investasi musyarakah sebesar pengembalian tadi. Harusnya 12 juta ini ya. Oke, tanggal 2 April, 2 Mei, dan 2 Juni itu bank akan mencatat
pengembalian investasi musyarakah. Kalau investasi musyarakah modalnya dikembalikan, berarti kan investasi musyarakahnya berkurang. Investasi musyarakah berkurang berarti catatnya dengan mengkredit. Kemudian debitnya apa? Debitnya tergantung kembaliinnya tunai atau tarik dari rekening nasabah. Kalau tunai berarti debitnya kas, kalau diambil dari rekening nasabah berarti rekening nasabah di debit. Oke, nah yang kedua adalah ketika pencicilan pokok itu melewati jadwal yang disepakati. Nah, meskipun tanggal 2 Juli dan 2 Agustus itu belum ada pengembalian modal, maka karena di kesepakatan awal itu harus sudah ada pengembalian modal ya, sesuai di kesepakatan di akadnya ya, akan ditulis di akad, sehingga harusnya di tanggal 2 Juli dan 2 Agustus itu sudah berkurang, sehingga tetap investasi musyarakah pada tanggal 2 Juli dan 2 Agustus itu dikredit atau berkurang sebesar 12 juta. Minta maaf, ini bukan 15 tapi 12. Kemudian kas atau kemudian pada saat pembayaran itu baru kita akui sebagai kas bertambah. Jadi pada tanggal yang seharusnya nasabah mengembalikan investasi modal, itu investasi musyarakahnya dikredit. Debitnya apa? Debitnya adalah piutang musyarakah jatuh tempo. Nah, kalau sudah dibayar, nanti piutang musyarakah jatuh temponya akan berkurang. Debitnya adalah kas kalau dibayar tunai, atau rekening nasabah kalau dibayar dengan mendebit rekening nasabah. Oke, itu berkaitan dengan pengakuan ya, pengakuan dan pengukuran ya. Jadi saya ulangi tadi, pengakuan dan pengukuran itu terjadi pada saat akad disepakati, kemudian saat investasi musyarakah diserahkan kepada nasabah, kemudian saat ada bagi hasil diterima oleh bank, kemudian saat akhir kontrak. Tapi kemudian kalau ada variasi transaksi, tadi variasi transaksi pertama adalah kalau modal yang diserahkan itu dalam bentuk non kas, bagaimana nyatatnya tergantung dari harga wajarnya. Harga wajarnya lebih besar dari nilai buku, maka akan ada muncul keuntungan. Kalau harga wajarnya kurang dari nilai buku, maka akan muncul kerugian. Kemudian variasi transaksi yang ketiga yaitu kalau pengembalian modal itu dilakukan secara cicilan. Bagaimana cara mencatatnya? Ya, mencatatnya seperti saya bilang tadi, investasi musyarakah itu akan berkurang secara pelan-pelan sesuai dengan jumlah yang sudah dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan, begitu. Oke, itu pengakuan. Nah, aspek akuntansi selanjutnya adalah penilaian dan penyajian atau valuation and presentation. Jadi, untuk mitra pasif dalam hal ini bank ya, makanya bank menyajikan hal-hal sebagai berikut. Ya. Jadi kas atau aset non kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah, ya kan? Kemudian keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun dari investasi musyarakah. Nah, pengungkapannya apa yang perlu diungkapkan atau bahasa kerennya disclosure. Kalian bisa baca secara detailnya di PSAK 106, tapi secara ringkas saya catatkan di sini. Jadi yang harus diungkap itu informasi-informasi berkaitan dengan kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, kemudian pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, dan lain-lainnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu poin-poin penting yang harus dipahami berkaitan dengan akuntansi untuk investasi musyarakah. Silakan jika ada yang mengalami kesulitan atau bingung, nanti bisa bertanya secara langsung pada saat kita bertemu di kelas, kan? Atau bisa dengan meninggalkan pesan.
Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.